Baik, Mas Yamin, kalau melihat hal ini sangat berat jika Pak JK tetap ingin maju sebagai capres. Beliau tidak populer ternyata. Ini, survei itu adalah bukan sebuah keputusan. Dia hanya menunjukkan kecenderungan. Dan posisi JK pada saat survei dilakukan, JK tidak pernah memposisikan diri sebagai calon presiden. Artinya kalau dia sebagai capres ingin maksud saya yakin bisa meraup popularitas lagi. Tentunya bisa ada pengaruh karena survei itu seperti saya katakan tadi hanya mengukur sebuah kecenderungan. Maka terkadang memang pada tingkat-tingkat waktu-waktu akhir biasanya ada perubahan. Saya ambil contoh misalnya yang terjadi di gubernur Jawa Barat dan pemilihan gubernur begitu. Yang menang hari ini adalah mereka yang diduga sebelumnya oleh survei adalah perolehannya rendah. Ya, tetapi kalau kita melihat hasil survei tadi, bukankah itu menjadi cermin awal yang seharusnya dipakai Golkar ketika ingin majukan Pak JK sebagai capres, meskipun belum tentu juga Pak JK yang maju sebagai capres dari Golkar? Ya. Ini menjadi acuan kami juga. Yang kami lakukan, yang kami pedomani adalah bahwa karena ini sebuah kecenderungan, kita belum bisa pegang sebagai sebuah hasil akhir. Tergantung pada tingkat kerja keras kita, mulai sekarang sampai pada hari-hanya pemilihan presiden dan wakil presiden itu. Kalau Demokrat melihatnya sudah sesuai dengan tingkat popularitas Pak SBY, data-data tadi? Ya, kalau sejauh ini memang kalau calon presiden Pak SBY yang paling tinggi. Tapi kalau calon wakil presiden itu Pak YK termasuk yang kelompok yang paling tinggi. Artinya kenapa nggak bergabung aja lagi di 2009? Kenapa harus akhirnya berpisah? Kalau misalnya seperti itu hitung-hitungannya. Ya, semua keputusan akan kami lakukan dan kami ambil pada Rapimnas khusus itu. Jadi apa yang terjadi di internal partai hari ini yang ditafsirkan orang sebagai sebuah dinamika, kita berilah kesempatan itu dia berkembang. Baik. Dan artinya ketika nanti hasil pemilu legislatif telah keluar di bulan April Mei seperti itu, ada kemungkinan Pak JK masih akan berpasangan dengan Pak SBY. Pemilu legislatif itu menjadi patokan kita. Karena dari situ akan melihat tentang kekuatan kita masing. Semua partai, bukan cuma antara Golkar dengan Demokrat. Ya. Dari situ nanti saya sependapat dengan pandangan Anas tadi bahwa di situ nanti akan ada power sharing. Jadi kalau misalnya Golkar dimajukan sebagai calon presiden, dalam hal ini JK misalnya, kita memilih calon wakil presiden, tentunya wakil presiden yang harus memperkuat calon presiden dan juga ada power sharing antara calon presiden. Kalau ternyata nantinya Golkar perolehan suara lebih rendah dibandingkan Demokrat, masih berminat jadi cawapres Pak SBY? Nah, saya ingin katakan ada juga aspirasi yang berkembang di internal Golkar yang menghendaki SBY. Artinya Golkar pun terbagi dalam beberapa faksi ya? Di dalam Golkar itu bukan rahasia lagi, tapi faksi itu kami pandang sebagai kekuatan-kekuatan partai yang akan mengikir mekanisme partai ini. Karena faksi di Golkar itu adalah sumber dari perubahan-perubahan dan kemajuan-kemajuan partai. Mekanisme, konstitusi, dan aturan partai akan mengatur semua. Artinya dukungan buat Pak JK juga tidak terlalu bulat di internal Golkar sendiri dong Pak? Hampir bulat malah, hampir. Karena DPD 1 mendukung itu hampir. Di bagian akar rumput? Di bagian akar rumput tentunya urusan DPD 1 kan. Kita kan di tingkat DPP. Kalau Mas Anas, apakah masih ada kemungkinan setelah kita melihat nanti hasil pemilu legislatif SBY bisa menggabungkan lagi? Saya kira ini kitab yang terbuka, ini buku yang terbuka. Ini baru akan membahas dan itu setelah pemilu legislatif. Sekali lagi hasil pemilu legislatif menjadi salah satu kami pertimbangkan. Juga popularitas tokoh-tokoh tentu kami pertimbangkan. Itu kalau mau disederhanakan mungkin, masih mungkin. Justru karena itu kami ingin agar SBYK ini konsentrasi menjalankan tugas dengan baik sehingga berakhir dengan baik. Kalau berakhir dengan baik itu kan modal yang baik. Kami juga ingin komunikasi, relasi, persahabatan dengan Partai Golkar juga tetap berjalan dengan baik. Kalau teksnya seperti itu juga modal awal Golkar ya. cuma call tinggi doang nih. Kami tidak kami nilai seperti itu. Kita tidak call tinggi. Tadi saya katakan bahwa semua aspirasi yang berkembang di internal Golkar itu mendapat wadah dan jalurnya. Dengan demikian maka sesungguhnya
melihat Partai Golkar ini sebagai partai yang memang dan dinamis. Partai ini tidak bisa, mungkin ya dalam tanda petik partai-partai lain misalnya, kalau apa kata ketua umum atau apa kata ketua dewan pembina kemudian langsung setuju, tidak. Sebagai pengambilan keputusan itu stakeholder semua punya posisi dan hak yang. Jadi bisa saja apa yang dikatakan dewan penasehat ataukah apa yang dikatakan oleh belum keputusan partai. Keputusan partai itu ada di DPP, DPD 1, 2 dan kalau begitu dewan kenapa penasehat. harus diutarakan pagi-pagi sekali JK harus maju sebagai capres? Itu kan bagian dan bukan keputusan. Tapi kenapa harus di-share keluar? Kenapa tidak oke lah, itu mekanisme yang berkembang itu atau wacana yang berkembang. Selama ini kan banyak JK sebagai wakil presiden, juga Serkel JK sebagai presiden, juga Serkel Sultan sebagai calon presiden, Akbar Tan calon presiden, dan itu wajar-wajar saja dalam dunia pers seperti ini, pers yang bisa mencari informasi. Tapi saya hanya merekam peristiwa, bukan mengadu. Oh, kami partai terbuka, jadi silahkan semua apa yang terjadi dalam partai dan bagi kami sah-sah saja. Baik, blunder ya mengumumkan pres pagi-pagi hari sekali ya? Oh tidak, ini perjuangan. Kalau Pak Anas pribadi Pak SBY sendiri, siapa figur yang paling diharapkan untuk bisa mendampingi di 2009? Tentu Pak SBY dalam posisi ikut mematuhi garis partai. Sebagai Ketua Dewan Pembina, bukan saja Pak SBY menyampaikan kepada kader-kadernya untuk bicara dulu soal Pilpres, termasuk soal Cawapres, tetapi beliau sebagai kader Partai Demokrat juga sisi patuh pada ketentuan itu, bahwa sekarang konsentrasi pemilu legislatif, belum relevan bicara soal Pilpres. Kalau pemilu legislatif berhasil, sukses, itu maka ini adalah dasar yang baik untuk Pilpres, untuk membangun kerjasama partnership dengan partai lain, ide yang segagasan, yang sehaluan tadi itu. Konsentrasi kami punya skenario tunggal sekarang, bagaimana pemilu legislatif. Bagi Golkar hanya kongsi katakanlah seperti SBY dan JK, PDIP senang, PKS rencana JK akan ke PKS. Apakah ini sebagai tanda lebih kuatnya faktor JK akan meninggalkan SBY? Itu JK ada rencana masih tetap dengan SBY? Apa? Kegembiraan partai-partai politik di luar Partai Golkar itu semata-mata karena partai politik pilihan, apalagi Golkar sebagai pemenang pemilu 2004, layaknya memang harus mencalonkan calon. Nah, selama ini memang calon presiden belum terungkap di mass media. Apakah hasil debat itu kita pakai juga di 2009? Bukankah ada faktor-faktor yang bisa membuat hasil itu berubah? Tetapi sampai hari ini survei menunjukkan bahwa Partai Golkar paling tertinggi. Kami tetap menjaga modal politik itu untuk pencalonan presiden. Singkat saja Pak, closing statement pasca pertemuan empat mata JK dan SBY di Cikini, seperti apa Golkar untuk kedepannya? Ya, bahwa kita masing-masing hargai otonomi partai dan bergerak menurut kehendak dan dinamika internal partai. Dan di samping itu antara JK dengan SBY tetap menjaga kekompakan untuk mengakhiri masa kepemimpinan sesuai dengan mandat politik rakyat. Pemerintah berjalan dengan normal, itu garansinya. Ya. Pak Anas bisa menggaransi hal itu juga? Saya kira itu pendirian Partai Demokrat ya. Sebagai yang lebih muda, bukan saja kami menghargai dan menghormati Partai Golkar, tetapi yang kami sangat pertimbangkan adalah rakyat itu membutuhkan pemerintah ini tetap berjalan dengan baik, konsentrasi menjalankan tugas. Karena konteksnya adalah kepentingan rakyat, maka Partai Golkar itu rukun. Presiden dan Wakil Presiden rukun, terlepas bahwa Partai Demokrat dan Golkar harus berkompetisi di dalam pemilu legislatif. Tidak ada satupun partai yang tidak berkompetisi di dalam pemilu legislatif. Sekali lagi, kepentingan rakyat itulah. Ya, rakyat itu bukan saja harus membutuhkan dilayani ya. 2004 ya, bukan hanya dilayani, tetapi juga membutuhkan tuntunan. Tuntunan itu kalau pemimpinnya, kalau tidak rukun jadi tontonan, itu yang tidak kami kehendaki. Baik, Mas Anas, Pak Yamin, terima kasih atas waktunya di Barometer. Terima kasih. Selamat malam. Ya, dan saudara, demikian Barometer Pemilu pekan ini. Sampai jumpa pekan depan dengan topik hangat lainnya. Saya Aryodo undur diri. Salam SCTV.